Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu gak mau melepaskannya. Ada kan orang yang terus mengejar-ngejar mantan. Dia gak mau melepaskan mantan, tetapi dia mengejar-ngejar mantan, baik itu secara zahiriah juga secara online, ya. Jadi misal dia datang tuh ke rumah mantan, terus tiap hari dia lewati rumah mantan, dia nongkrong ya di pos ronda di depan rumahnya mantan. Nah, kalau yang begini ini, yang mantan rasakan justru merasa terganggu, bahkan ketakutan tuh. Kalau dikejar-kejar terus dengan seperti itu tidak akan menambah rasa simpati, rasa cinta kepada kita, tetapi yang muncul justru rasa terganggu dan rasa ketakutan, ya. Nah, juga secara online dikejar-kejar terus, ganti, ya, nomor WhatsApp ganti itu tiap hari itu, miss call mantan, ya, chatting mantan. Dia baru mau tidur kita miss call, kita ajak video call, ya dia merasa terganggu. Dan rasa terganggu itu tidak akan pernah membuat dia tertarik untuk kembali kepada kita. Kalau kita lewati terus rumahnya, malah dia pindah rumah tuh. Ya, kita lewati terus, kita nongkrong di pos ronda di depan rumahnya, dia pindah tuh. Ya, kita datang terus ke tempat dia kerja, dia pindah kerja. Dia resign dari tempat kerjanya. Kita ganggu terus ya, teleponnya, WhatsApp-nya, dia ganti nomor telepon, ganti nomor WhatsApp. Nah, tetapi ketika mantan tidak kita lepaskan secara batiniah, wah ini dia. Kalau secara zahiriah, dia merasa terganggu, semakin menjauhi kita. Tetapi kalau kita tidak melepaskan mantan secara batiniah, di situ tuh mantan akan menjadi orang yang paling menderita. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang mantan rasakan, dia menjadi orang yang sangat menderita ya ketika berpisah dengan kita dan kita tidak melepaskan dia secara batiniah. Nah, secara batiniah itu bagaimana? Secara batiniah itu misal ya, kita selalu memanggil dia untuk datang kepada kita dalam doa-doa kita. Dan kita berdoanya sering. Saat kita berdoa, itu kita berada pada puncak konsentrasi kita, khusyuk, fokus ya, dan itu kita akan memancarkan energi sinyal horizontal mendatar begitu kepada orang yang sedang kita sebut, kita panggil di dalam doa kita. Kita memanggil orang dalam doa itu kan kita memikirkan dia ya. Penelitian Profesor Digby Tatum itu dari Sheffield University, saat orang memikirkan, maka dia memancarkan sinyal kepada orang yang dipikirkan. Pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi.
Pikiran, ya, itu kemudian akan menyatu dengan batin, dengan hati seseorang, melahirkan satu kekuatan yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus melihat, tanpa harus mendengarkan, kemampuan untuk mengirimkan pesan kepada orang, ya, yang kita inginkan tanpa harus ketemu. Itu namanya kemampuan intuisi, ya. Nah, bagian dari intuisi itu macam-macam, ya. Ada yang namanya telepati, kemampuan menyampaikan pesan dari jauh, dan seterusnya, macam-macam. Nah, kemudian saat kita panggil nama mantan dalam doa kita, dia juga punya intuisi. Dia bisa memahami bahwa kita sedang mengontak batin dia. Dia jadi kepikiran, ya. Dari pikirannya masuk ke hatinya, batinnya, ya, terketuk tuh. Dari usahanya untuk mengabaikan kita, kita buat dia mengingat kita terus. Jadi itu yang akan dia rasakan. Bagaimana sih rasanya? Dia pengen melupakan, tapi dia jadi teringat terus karena kita mengontak batin dia. Dia berusaha melawan nih, dia berusaha untuk tidak mengingat kita, tapi kita kirimkan terus sinyal energi kita kepada dia, jadi ingat terus. Dia melawan keinginannya untuk ketemu dengan kita, dia melawan keinginannya untuk mengingat kita, kan jadi pergolakan batin, bergolak, bergejolak, pergulatan batin dan pikirannya setiap saat. Setiap kita menyebut kita, terjadi gejolak batin. Dia jadi orang yang paling menderita tuh, lagi makan begitu, hujan nih, turun, dia lagi minum kopi, kan hujan-hujan minum kopi panas enak sekali. Minum kopi panas begitu kan. Kita tahu nih hari hujan nih. Kalau hari hujan, ini adalah waktu yang mustajab nih untuk berdoa. Ya. Jadi waktu hujan itu segera berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Apalagi sedang musim hujan seperti sekarang. Banyak kesempatan kita berdoa pada waktu yang mustajab. Apalagi ketemu dua waktu yang mustajab. Hujan turun, azan berkumandang. Itu dua waktu mustajab yang ketemu. Itu dahsyatnya luar biasa itu waktu itu. Kita berdoa. Kita sebut nama mantan, kita panggil nama mantan di dalam doa kita. Dia sedang minum kopi, ya. Kita mengontak batinnya. Pikiran kita terhubung dengan dia, langsung ke pikiran kita. Itu dia minum kopi bisa tersedak. Itu dahsyatnya kekuatan batin dan pikiran manusia. Nah, jadi ya, kalau mantan kita kejar-kejar secara zahiriah, sulit bagi kita untuk mendapatkannya karena dia akan merasa terganggu dengan kehadiran kita. Tapi kalau mantan tidak kita lepaskan secara batiniah, itu yang akan membuat dia selalu kepikiran kita. Dari kepikiran jadi kangen. Dari kangen muncul keinginan untuk ketemu. Ya, semakin dia lawan keinginannya untuk ketemu dengan kita, semakin dia menderita, semakin dia stres. Bahkan ke mimpi-mimpi itu, ya, mimpi ketemu kita, mimpi chatting WhatsApp dengan kita. Karena apa? Karena hatinya, pikirannya selalu terhubung, selalu kita kontak. Karena itu ya, tadi mantan itu kalau dia tidak menginginkan kita lepaskan secara zahiriah, tetapi tidak kita lepaskan secara batiniah.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.